Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang kasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Aris Lubis. Saudara Bapak Ibu sekalian, terus kita akan memberitakan kabar-kabar yang terbaru yang kita dapat dari berbagai macam informasi tentang bagaimana kondisi Gaza ya. Kondisi Gaza seperti apa sekarang. Kita sekarang dapat berita di mana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ya memberikan informasi kepada kita bahwa 1.100 Hamas di Gaza ditangkap oleh tentara Israel ya. Israel tangkap 1.100 Hamas di Gaza ya. Jadi itu yang ditangkap, yang meninggal kita nggak tahu ya. Saudara, kenapa ini harus saya sampaikan? Karena banyak berita-berita juga yang lain yang kita dengar, seperti contohnya dari salah satu berita kemarin, saya dengar katanya ada 2.800 sekian tentara Israel yang meninggal dunia. Saya nggak ngerti apa itu hoax atau itu benar, ya. Saya tidak ngerti ya. Jadi kita menyampaikan juga ini karena ada dasarnya, ada artikelnya yang dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kita juga memberitakan supaya seimbang begitu ya. Saudara, mari kita tundukkan hati pikiran kita berdoa terlebih dahulu supaya lidah mulut bibir saya ini tidak mengucapkan kata-kata yang salah, yang hoax, tetapi semua yang kusampaikan adalah fakta dan data, tidak terlepas dari kebenaran. Oke, hadirat urapan kuasamu bekerja atas kami Tuhan Yesus. Yang sudah masuk di metanoia, Tuhan urapi kuasamu bekerja atas mereka. Begitu juga hambamu, kuserahkan lidahmu bibirku dalam tanganmu, dalam pimpinanmu Roh Kudus, tidak menista, menghina, memfitnah agama suku ras tertentu. Begitu juga gereja tanpa tembok 1.000 pintu, Tuhan berkati. Oh, pelayan-pelayan metanoia Tuhan berkati semua kami dalam perlindungan Yesus, dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus yang kudus saya berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, saudara, berita terkini yang kita baru dapatkan, Israel tangkap 1.100 ya militan Hamas di Gaza. Luar biasa ya. Saya kurang tahu ada berapa ribu sebenarnya militan Hamas. Tapi yang tertangkap sekarang sudah 1.100. Kalau militan Hamas ada 3.000, artinya berarti tinggal 2.900 lagi ya. Jikalau ada 10.000, yaitu ceritanya lain lagi ya. Jikalau ada hanya 5.000, berarti sudah 1/30 lah yang tertangkap, kira-kira kan begitu ya. Tapi kalau 3.000, karena saya pernah juga dengar militan Hamas itu yang sungguh-sungguh dipersenjatai ya, itu ada 3.000. Saya pernah dengar seperti itu. Entah itu benar, entah itu tidak, ya itu saya tidak begitu bisa pastikan ya. Saudara, saya bacakan Alkitab dulu. Nah, ini luar biasa ya. Amsal 1 Amos 1 ayat 7 ya, ayat 7 ya. Aku akan melepaskan api ke dalam tembok Gaza sehingga puri dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Ya, ini Alkitab loh ya. Jadi bukan saya ngomong loh ya, terserah masing-masing kita bagaimana mengartikan ayat ini. Tetapi di sini ada ayat yang mengatakan ya, aku akan mengacungkan tanganku melawan Edom sehingga binasalah sisa-sisa Ekron. Ekron ya. Saya tadi baru baca ayat ini ya.
Jadi saya tidak lihat dia latar belakang sejarahnya, ini Ekron ini siapa sekarang ya. Kalau misalnya kan, kalau Iran kan kita tahu dulunya Peres, kan begitu, ya bro ya. Tapi nah ini Ekron ini kita nggak tahu. Tapi setelah Ekron di sini ada sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Ya, kalau Iran kan dulu Persia ya. Ya, nah ini sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Apakah Filistin di sini Palestina? Ya, saudara, masing-masing kita mungkin punya perbedaan pemahaman, tetapi yang saya terima dulu waktu saya sekolah, Filistin itu ya Palestina, gitu ya. Nah, di sekolah Alkitab ya. Jadi di sini jelas dikatakan, aku akan melepaskan api ke dalam tembok gajah sehingga puri dimakan habis. Aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod. Asdod sekarang sepertinya masih Asdod namanya. Dan pemegang tongkat kerajaan dan Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin. Firman Tuhan Allah ya. Siapa tahu ini nubuatan yang sedang terjadi ya kan, di mana 1.100 militan Hamas sudah tertangkap. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita doakan supaya Israel tetap ya dalam kendali Tuhan, tidak sombong, tidak angkuh, tapi tetap mereka dalam kendali Tuhan. Itu kerinduan kita. Karena memang semua apa yang sedang terjadi itu sudah ada nubuatan-nubuatan di Alkitab yang kita yakini adalah wahyu Tuhan, kitab suci. Sehingga mau tidak mau ya kita harus mengikutinya gitu loh. Kita juga tidak senang dengan namanya perang. Kita tidak suka dengan namanya kekerasan, kekejaman. Namun Alkitab sudah menubuatkan hal-hal yang akan terjadi, kan begitu. Sehingga kita nggak bisa melawan kodrat itu, kita nggak bisa melawan yang namanya takdir yang Tuhan sudah tentukan ya. Jadi Tuhan sudah tentukan takdirnya seperti ini, begitu. Bukan kita loh yang mentakdirkan diri kita. Kadang-kadang kita mentakdirkan diri kita ya, padahal Tuhan punya rancangan lain. Untuk mengetahui itu takdir Tuhan, rancangan Tuhan, ya kita kembali ke Alkitab saja. Apa yang kata Alkitab, itulah rencana Tuhan. Ya kan? Tadi kan dikatakan, aku akan menghabiskan semua sisa-sisa orang Palestina yang ada di Asdod. Ya kan? Jadi kalau sekarang kita dapat kabar bahwa ada 1.100 militan Hamas atau tentara Hamas ya yang sudah ditangkap, ya saya katakan ya puji Tuhan supaya Hamas itu cepat habis. Terus terang aja saya ya, Palestina kita doakan tetap jaya. Bahkan saya juga senang kalau Palestina merdeka ya, karena kita anti dengan penjajahan. Tapi kalau Hamas sih senang saya habis itu Hamas ya, senang saya habis Hamas. Kenapa? Ya karena patah saja itu tidak suka dengan Hamas. Bahkan Mahmud Abbas saja berkata serangan 7 Oktober itu tidak sepengetahuan Mahmud Abbas. Mahmud Abbas tidak tahu akan ada serangan 7 Oktober. Ya, itu hanya tindakan yang dilakukan oleh Hamas secara berkelompok. Jadi tidak ada itu atas perintah Presiden
Palestina, tidak ada. Jadi kita jangan salah paham, harus bedakan dulu Palestina, Hamas, dan juga Fatah, ya kan? Fatah ini yang setahu saya dulu keras seperti Hamas ini, tapi akhirnya mereka menyerah ya dengan keadaan karena mereka pikir kalau mereka dengan cara keras terus nggak mungkin bisa merdeka. Akhirnya mereka mengambil cara dialog dan cara dialog itu ternyata manjur, makanya diakui kan suara mereka di PBB ya, makanya mereka itu sekarang sudah diakui walaupun kemerdekaannya belum diresmikan oleh semua bangsa lah ya, tapi mereka sudah punya apa namanya kedutaan di beberapa negara dan juga mereka ini sudah punya perwakilan di PBB, itu yang setahu saya ya. Nah, sekarang Fatah itu itulah yang dipakai oleh Mahmud Abbas, sedangkan Hamas kelompok ini adalah kelompok militan bersenjata yang berseberangan dengan Fatah. Ya, makanya Mahmud Abbas pertama kali terjadi penyerangan 7 Oktober, dia berkata, ya, itu tidak saya perintahkan dan bukan sepengetahuan saya dan saya tidak setuju juga atas perbuatan-perbuatan itu, karena memang sebenarnya ya kalau Hamas tidak melakukan perbuatan seperti itu 7 Oktober yang membunuh banyak manusia, 1.000 manusia lebih yang mati pada waktu itu ya di Israel sana, seandainya Hamas tidak melakukan itu, menurut ya prediksi saya ini sudah terjadi normalisasi, karena dengan Arab Saudi juga sudah terjadi normalisasi ya. Dengan beberapa negara Islam sudah terjadi kok normalisasi ya. Sudah terjadi hubungan-hubungan diplomatik gitu ya. Tapi dengan Palestina ini memang sedikit mengalami kendala, mengalami kesulitan karena memang bukan hanya Palestina ya yang kita harus perbincangkan. Di sana banyak kelompok-kelompok, salah satunya Hamas tadi. Nah, Hamas tadi tidak sepenuhnya dia tunduk kepada Presiden Mahmud Abbas, tidak. Bahkan melawan dia, ya kan? Melawan bahkan. Iya. Jadi ini yang banyak tidak dipahami oleh beberapa orang sehingga seolah-olah ya Hamas itu ya itulah gerakan perjuangan Palestina gitu loh ya. Ya, seandainya Hamas tidak melakukan perbuatan pembunuhan massal itu 7 Oktober sampai 1.000-an orang lebih yang meninggal dan 200 orang lebih yang ditawan mereka sampai hari ini, dan ada beberapa kabar yang saya dengar dari berita-berita sudah meninggal, yang mereka tawan itu sudah meninggal ya, mati, entah itu dibunuh mereka sendiri atau memang mati karena kelaparan atau mati karena apa kita nggak ngerti ya. Nantilah setelah sudah semua tertangkap si Hamas ini baru kita bisa tahu persis ya di mana sebenarnya tawanan-tawanan itu semua. Ya, memang sudah ada beberapa orang yang dibebaskan, tapi sangat kecil ya. Seingat saya nggak sampai 10 orang lah, 2 orang, 2 orang, 2 orang. Yang setahu saya ada 3 kali sudah 2 orang, 2 orang, 2 orang. Itu yang setahu saya. Karena saya termasuk mengikuti terus ya, termasuk mengikuti terus walaupun saya kemarin di Babel selama hampir seminggu, ya saya tetap mengikuti terus perkembangannya ini. Nah, saudara, jadi 1.100 ini menurut saya jumlahnya cukup banyak ya. Dan saya juga berpikir bagaimana ini Benyamin Netanyahu ya atau tentara Israel
ya bisa mengawal mereka, menjaga mereka, ya, karena jumlahnya cukup banyak. Bagaimana bisa menjaga mereka? Terus apa memang ada ya di Israel sana penjara yang memang dispesialkan buat mereka? Karena jumlahnya ini kan cukup banyak. Nggak mungkin digabungkan dengan penjahat-penjahat yang biasa-biasa, yang kenakalan kriminal misalnya. Ya di setiap negara pasti ada lah penjara, setiap negara pasti ada lah yang kriminal. Orang di Arab saja juga dekat Mekah sana ada kok yang apa namanya, yang jahat, yang nakal, makanya ada juga penjara di sana. Tadi kan saya sudah sampaikan, ada orang ke Mekah, ya, dia pakai atribut Palestina, ditangkap, ya, dia salah satu aktor ya, aktor apa itu, aktor di film apa nggak tahu lah, saya lupa saya. Nah intinya lihat aja di YouTube kami ya. Nah ya, tadi ya, jadi dibawa lah dia ya ke mana, ke tempat tahanan kriminal, berarti kan ada kriminal di situ ya, walaupun akhirnya dibebaskan. Dan juga ya ada chef dari Turki ya, yang berdoa, berdoa, Tuhan selamatkan gajah ya Allah, dan sebagainya. Ya Allah, belalah gajah, mungkin begitu ya kemungkinan doanya. Yang penting di situ dia berdoa buat Gaza, berdoa buat Palestina. Ditangkap sama polisi Arab Saudi. Kenapa ditangkap? Iyalah, ditangkaplah. Karena Arab Saudi nggak mau ya itu daerah Mekah itu dijadikan tempat doa kotor gitu. Mau mereka itu ya netral lah gitu ya. Ya karena itu kan dianggapnya tempat suci, tempat kudus. Nah, di Indonesia boleh ya menaikkan bendera Palestina. Kemarin di video saya ada dengan lagu Indonesia Raya lagi. Ya kan? Luar biasa memang Indonesia ini ya. Luar biasa. Ya, seorang sapam melarang orang, seorang kurir mengibarkan bendera Palestina di becaknya waktu dia mau masuk ke apartemen. Tapi justru sapam itu dipermasalahkan, malah akhirnya sampai ke polisi dan permintaan maaf dari sapam itu. Kalau udah minta maaf harusnya selesai, enggak, dipecat satpamnya. Ya lihat dong YouTube kami kan gitu. Nah, tapi ketika di Kalsel ada satu bendera Israel aja, Kalimantan Selatan bro ya. Iya, itu jadi masalah, rakyat berbondong-bondong kumpul sampai TNI Polri turun tangan dan bendera itu disemprot. Karena bendera itu ditaruh di aspal gitu ya. Kemungkinan ya kalau orang ini memang pro Israel supaya setiap orang yang lewat bisa lihat. Kemungkinan begitu ya. Ya karena kalau dia taruh di pinggir jalan ya hanya pakai tiang begitu, enggak semua orang lah naik motor, jarang lah orang ini nabrak lah ya. Naik mobil pun kita biasanya fokus ke depan bukan ke kiri ke kanan. Kalau ke kiri kanan juga lihat kaca spion, nggak mungkin lihat tiang-tiang bendera kan begitu. Nah, kemungkinan kalau dia memang pro Israel, tapi kalau memang dia tidak pro Israel, ya mungkin niatnya supaya itu ditabrak-tabrak orang. Tapi bukan itu yang saya bahas dalam video saya kemarin ya. Herannya ya hanya satu bendera Israel di Kalsel. Geger tuh. Geger di kota itu. Rame. Ya. Sampai polisi TNI turun ya, disemprot itu, dikawal mereka nyemprotnya. Heran saya. Aneh memang. Aneh bin ajaib ya. Negara demokrasi tapi demokrasinya kebablasan menurut saya ini ya. Demokrasi yang terpimpin jadinya. Seperti zaman dulu lagi. Demokrasi terpimpin. Wah ini bahaya ya. Nah saudara, Tuhan pasti berpihak kepada umatnya ya. Tuhan pasti berpihak.
kepada umatnya. Tidak mungkin ya Tuhan tidak berpihak kepada umatnya. Oleh karena itu saudara, kita tetap terus doakan ya supaya Israel ini ya bisa mengandalkan Tuhan dan rendah hati ya, dan mereka betul-betul ya ingin menghabiskan teroris, bukan menghabiskan warga sipil atau warga Palestina, bukan. Tapi mereka betul-betul mencari pelaku-pelaku yang pernah melakukan tindakan kekejian, kekejaman ya terhadap mereka. Saya heran ya. Saya heran juga di negara ini ketika Israel menyerang dikutukin. Dikatakan ini pelanggaran HAM, ini ya tidak manusiawi dan sebagainya ya. Saya heran juga. Tapi ketika Hamas ya melakukan 7 Oktober itu, sampai sekarang nggak ada mereka yang mempermasalahkan itu. Ya kan? Padahal rakyat sipil juga yang meninggal ribuan juga. Seribuan juga. Ya kan? Aneh kan? Lucu kan? Nah, inilah yang saya katakan ada roh-roh kegelapan yang membutakan pikiran manusia sehingga dia tidak bisa netral melihat sesuatu peristiwa, sehingga dia tidak bisa dalam kebenaran. Karena untuk kita bisa dalam kebenaran harus netral. Tidak boleh ada apa-apa. Ya, tidak boleh ada roh-roh yang lain yang menutupi hati kita ilah-ilah zaman kalau kita mau netral. Ya, sehingga kita bisa tahu, oh seperti ini ya, begitu ya. Nah, saudara, luar biasa ya kami selama pelayanan di mana, di Bangka Belitung ya, justru Bani Kedar yang memfasilitasi kami di sana ya, Bani Kedar Rebayot, baik itu hotel maupun itu mobil ya, sehingga kami di sana karena satu dan hal tidak bisa pulang Kamis waktu itu, Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu pulang karena Kamis kan pelayanan gereja tanpa tembok 1000 pintu. Tapi karena nggak bisa pulang, saya telepon istri saya. Ya, saya telepon istri saya, gimana? Masa gereja kita tinggalkan? Kamu berani nggak melayani di sana? Gereja tanpa tembok 1000 pintu. Oh berani. Kalau datang Satpol PP bisa hadapi. Tuhan beserta kami. Kalau ada preman seperti beberapa waktu yang lampau, ya berani. Tuhan beserta kami. Karena saudara, 2 bulan yang lalu ya itu 2 kali ada gangguan preman ya. Ya preman-preman gitulah ya. Tujuannya ngerti lah kita. Tapi saya tidak mau kasih uang sepeser pun sama preman itu. Karena kalau saya kasih uang sama preman itu sepeser, saya dukung teroris juga menurut saya. Iya kan? Masa orang ibadah mau diganggu, mau dipajakin, mau diapain, itu kan teroris namanya. Betul nggak? Masa orang ibadah mau dimintain duit, harusnya dia sumbang dong. Betul nggak? Kan ini kan kita kemanusiaan ini. Udah kemanusiaan, keilahian lagi ya. Iya, mereka ini anak-anak jalanan, saudara. Orang-orang yang terlantar, ya kan? Kita layani, ya, supaya mereka mengenal Tuhan. Dan juga supaya jasmani mereka diberkati. Jadi rohani dan jasmani diberkati. Dan puji Tuhan, setelah kita layani, rohani dan jasmani mereka diberkati Tuhan. Dan selama 5 tahun, ya pelayanan di sini kurang lebih sudah ada 1000 orang yang percaya Tuhan, yang tadinya tidak, ya mereka bukan percaya Tuhan, bukan Kristen, tapi akhirnya mereka terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Nah, terus kenapa kok ini jumlahnya seperti segini Pak, nggak 1000? Jadi kalau mereka sudah percaya Tuhan Yesus, sudah tahu berdoa, menyembah, dan tahu puasa dan sebagainya, selalu dapat mujizat.
dapat pekerjaan di Cikarang, di Cikampek, di Karawang, akhirnya mereka pindah ke sana, datang lagi yang baru, dapat lagi kerja di Cikarang, di Cikampek, di pabrik-pabrik tertentu, di Depok, ya, padahal nggak punya KTP kebanyakan, tapi dapat kerja, kerja di pabrik, akhirnya ngontrak di sana, nggak bisa ikut lagi di sini. Tapi di sini tetap jumlahnya banyak terus, 80, 100, 70 gitulah ya. Ya, tapi ya paling banyak 100 lah ya rata-rata ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita bisa kasih makan mereka habis ibadah. Bayangkan, luar biasa kan? Iya, kita kasih makan. Dulu kita beliin di warung, 25.000 satu orang itu. Mereka bilang, kok dikit kali nasinya, kok dikit kali rendangnya. Oh, kalau gitu, saya doa, saya dapat hikmat, saya kasih tahu sama tim. Bagaimana kalau dana yang ada kalian masak sendiri? Oh ya oke. Oh, senang kali mereka sekarang. Ya, jadi kalau dari Rabu seperti besok kita udah persiapan tuh masakan belum banyak ya untuk mereka ya. Puji Tuhan ya. Heran saya, dahsyat Tuhan kita ya. 5 tahun Tuhan pelihara pelayanan ini. Padahal saya tidak punya perusahaan, saya tidak kerja di perusahaan, saya kayak orang Lewi itu full time hanya melayani Yesus. Tuhan saya dahsyat, Tuhan saya ajaib, dia luar biasa, maha kuasa, dia yang menyediakan semuanya. Dan saya juga berterima kasih buat saudara-saudara, jikalau ada saudara-saudara yang sudah mendukung pelayanan ini ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua kalian. Biar Tuhan terus memberkati kalian ya. Saudara, itulah pelayanan kami Gereja Tempat Tembok 1000 Pintu. Walaupun Kamis kemarin saya tidak ada di Jakarta, tapi tetap pelayanan ini berjalan. Jadi selama 5 tahun baru kali itu, baru Kamis kemarin saya tidak ada. Ya, biasanya saya ada. Ya, kalau Anda sudah subscribe, tombol lonceng pencet, pasti nanti keluar setiap Kamis ibadah-ibadah seperti ini. Ya, inilah karya Roh Kudus di dalam kehidupan setiap manusia yang mau mencari kebenaran. Tapi kalau yang mau cari pembenaran, mau pembenaran, ya itu roh agamawi itu ya. Jadi yang mau cari kebenaran dia akan menemukan Kristus. Tapi kalau roh agamawi, ya nggak bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus dia nggak bawa roh agamawi ke bumi ini. Dia bawa kebenaran. Kebenaran itu ya dirinya sendiri. Dia berkata, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Yohanes 14 ayat 6. Jadi kalau yang memang betul-betul mau cari kebenaran, pasti menemukan Yesus. Doakan pelayanan ini supaya terus diberkati Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Karena setiap minggu pertambahan jumlah jiwa selalu banyak. Silih berganti, yang sudah lama dapat kerja, datang yang baru, begitu terus. Mujizat Tuhan terjadi di sini. Karena kita ini anak perjanjian, kita anak mujizat, kita ahli waris. Anak mujizat, terima mujizat setiap waktu. Anak perjanjian, kita punya perjanjian dengan Tuhan. Tuhan berjanji pasti memelihara, menolong kita. Ahli waris, kita berhak untuk terima apa yang dia punya karena kita bukan orang lain baginya. Kita ahli waris. Jadi kita berhak untuk terima itu. Haleluya. Ya, oke. Supaya berita ini nanti tidak dikatakan hoax, mari kita kembali ke berita yang kita sampaikan tadi. Oke? Ini ya. Terkini Israel tangkap 1.100 Hamas di Gaza. Wah, luar biasa. Jadi saudaraku yang saya kasih, bersiap-siaplah ya, supaya saudara-saudara melihat hal-hal yang Tuhan mau kerjakan ya. Jadi 1.100 Hamas, luar biasa ya. 1.100. Kalau 3.000 Hamasnya tinggal berapa itu? Iya, karena saya pernah dengar kabar 3.000 mereka. Ya, kalau 5.000 tinggal berapa? Ya gitu aja. Ya, tinggal kita kalkulasikan aja, hitung ya. Ya, biar persoalan ini selesai. Saya rindu sih terjadi perdamaian. Ya,
Tapi hati kecil saya pasti mengatakan, ya, Israel tidak boleh punah. Karena Israel ini, saudara, sudah lama mau digenosida, mau dipunahkan udah lama ini. Sudah lama. Anda baca Alkitab baik-baik. Ya, zaman Firaun mau dipunahkan. Tetapi nggak bisa. Walaupun Firaun itu sangat lihai ya. Dia taruh bidan-bidan di situ, katanya nanti kalau bayi-bayi yang dari perempuan Ibrani cekek, matiin. Gitu ya. Tapi saudara, bayi-bayi yang keluar dari wanita Ibrani, ya, itu Israel ya sekarang. Ibrani, karena mereka kan bahasa Ibrani, jadi bilang Ibrani. Ibrani, ya, itu saudara hidup, berkembang biak. Firaun bingung. Firaun bilang, kenapa nggak kau bunuh bayi-bayi? Kan kau udah kuperintahkan. Apa kata para itu, bidan-bidan itu? Perempuan-perempuan Ibrani, wanita-wanita Ibrani lebih kuat dari wanita Mesir. Wanita Mesir itu susah melahirkan. Jadi kita datang belum melahirkan. Wanita-wanita Ibrani, setiap kita nyampe, mereka udah lahir duluan anaknya. Jadi mungkin itu genosida halus. Maksudnya kau bunuh tapi jangan ketahuan. Waktu di perut nanti pas mau lahir dipencet-pencet kayak biar mati kan gitu kan. Nah, tapi udah lahir duluan. Berarti kalau dibunuh itu, ya kan, nama Firaun jelek dong, betul nggak? Iya, kan dia raja waktu itu kan. Nah, mau dihabisin kan orang Israel. Berkembang biak banyak, kan begitu? Iya, Tuhan kirim Musa, ya, yang adalah anak angkatnya Firaun itu sendiri kan. Iya, walaupun Musa orang Ibrani, tapi anak angkat Firaun, karena waktu itu kan karena mau dibunuh bayi-bayi dari Ibrani ini, mamanya ibunya Musa ini, daripada dibunuh anyutkan lah ini kan begitu, dianyutkan lah. Ya justru yang dapat putri Firaun kan gitu, ya kan lagi mandi. Nah, nggak bisa di genosida kan, nggak bisa dihabisin. Akhirnya dipelihara, dia namanya dia anak angkat Firaun, ya semua orang kan segan. Ya, Tuhan berfirman supaya Musa ini membebaskan orang Israel, dibebaskan, dikasih sama Firaun. Walaupun negonya luar biasa. Firaun bilang, oke, bahkan kita kasih perbekalan mereka emas-emas macam-macam, berangkat. Iya kan? Tapi sudah di jalan, Firaun bisa berubah pikiran loh. Kita mau genosida, dia habisi. Ayo, justru di waktunya kita menghabisi mereka di jalan sana. Supaya kita tidak ketahuan bahwa negara kita ini negara genosida. Negara kita ini negara pembunuh. Kita tidak ketahuan. Kalau di sini kita bunuh mereka, kita ketahuan. Kita bunuh dia di sana. Jangan-jangan ya memang di Alkitab tidak ditulis. Tetapi jangan-jangan, ya ini memang siasat si Firaun. Kalau dibunuh di Mesir semua mereka kan jelek dong nama Firaun di masyarakatnya dan juga di masyarakat internasional istilahnya. Karena pada zaman itu selain Mesir udah ada negara-negara lain. Ya kan? Nah, jadi bunuhnya di luar. Begitu ya. Wah. Kejar. Kayak kuda kan? Betul nggak? Kejar. Kalau salah bilang salah loh. Komentar. Kasih link kita loh. Kejar. Ya kan? Musa kebingungan. 3.000 orang dipimpin oleh 3 juta orang dipimpin oleh Musa. Wow, untuk keluar dari Mesir, ya kan? Makanya Firaun juga kembat-kembut waktu itu. Dan gitu, kok orang Ibrani ini cepat kali berkembang biak. Udah terkalahkan ini penduduk Mesir, kan begitu. Jadi mereka lah nanti berkuasa ini di Mesir ini, kan begitu. Makanya genosida, ya kan? Ya, jadi Israel dari dulu sudah mau digenosida, dari dulu genosida. Ya, mau dihabisin, mau dipunahkan Israel dari dulu. Jadi saat
Bingunglah Musa karena dilihatnya udah laut Tebrau itu kan. Bingung. Wah, tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu Musa? Tongkat, ulurkan, diulurkan. Laut itu terbelah. Laut merah itu kan, terbelah. Jalanlah mereka. Dilihat, tentara Firaun udah di belakang. Wah, gimana ini? Sementara mereka udah sampai di darat nih. Nah, Musa dan 3 juta yang dibawanya tadi ya, orang Israel. Wah, gimana? Oh, Tuhan bilang, ulurkan lagi tongkatmu, diulurkan Musa. Tenggelam itu tentara-tentaranya si Fir'aun, ya kan? Tapi nggak genosida, karena cuma tentara, kan rakyat nggak ikut, ya kan? Ya kan, nggak ikut. Tadi semua itu mau dibunuh itu. Ya, genosida itu. Wah, selamatlah Musa kan? Selamatlah Musa, selamatlah orang-orang Israel, ya kan? Datang Babel, Raja Babel kan. Wah, kita punahkan lagi ini. Wah, dibuanglah mereka ke Babel. Oh, Babilonia, buang, biar mati di sana. Ya kan? Wah, tetapi dari sebagian orang yang mati itu banyak juga orang yang dipakai Tuhan, herannya. Ya kan? Seperti contohnya kan, Daniel kan, itu di pembuangan. Dia justru diangkat ya, menjadi pemimpin ya, kalau sekarang mungkin menteri lah kira-kira kan gitu kan. Iya, itu pun mau digenosida lagi tuh, ya kan? Betul. Jadi sepakatlah mereka bagaimana Daniel ini biar mati kan begitu. Nah, kita rayulah raja-raja buat kita rayu raja, kita buat undang-undang, siapa yang nggak buat patung ini, nyembah patung ini, bunuh, ya kan? Wah, Daniel nggak mau, ya kan? Tapi ya itu tadi, akhirnya Daniel tetap menyembah Tuhan Allahnya. Dia tetap menyembah Tuhan Allah Adonai, ya kan? Malah dibukanya lagi tuh pintu, ketahuan, ya kan? Tangkaplah dia. Mau bilang apa lagi? Itu enggak? Buang ke gua singa. Tapi di gua singa dia hidup, gagal lagi genosidanya kan gitu kan? Sadrak Mesak Abednego buang ke api, gagal lagi, ya kan? Hidup juga di api dibakar, hidup. Jadi sebenarnya yang genosida ini sebenarnya yang mau digenosida dari dulu Israel. Ini mau dihabiskan. Oke, supaya nggak panjang lebar Anda nanti bosan, ada yang bosan mungkin ya. Iya, sampai terakhir Hitler. Habis mereka. Habis. Dikeluarkan singa-singa itu, diterkami mereka. Wow. Tapi luar biasa. Buktinya nggak habis-habis Israel. Kenapa? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan. Kalau mereka habis, firman Tuhan ini gagal, bumi ini hancur. Kalau mereka habis, berarti Tuhan gagal dong. Firman ini gagal dong. Hancur ini bumi ini. Saudara mau hancur bumi ini atau tidak? Kalau tidak mau hancur, jangan kutuk Israel. Berkati Israel. Kalau kalian mau hancur dunia ini, kutuklah Israel. Hancur dunia ini. Yang ngomong siapa? Alkitab. Yang mengutuk Israel akan dikutuk. Yang memberkati Israel akan diberkati. Iya. Pilih aja. Pilih coba. Pilih. Ayo. Pilih. Pilih. Saya berdasarkan firman loh. Beliam aja. Yang raja kutuk. Setiap kutukannya pasti manjur. Dipanggil Balak. Dibayari dengan uang yang banyak. Suruh ngutuk Israel nggak berani Balak. Tapi ngutuk-ngutuk yang lain berani dia. Itu Balak. Ini di Alkitab baca ya. Baca di Alkitab. Ya kan? Nah, jadi saudara, sekarang saya tidak ada bicara masalah perang. Saya bicara masalah mau nggak, ya kan? Dunia ini biar
diberkati. Indonesia ini diberkati. Mau. Jangan kutuki Israel. Iya, jangan kutuki Israel. Kalau kita kutuki Israel, Alkitab jelas mengatakan, ya, yang untuk Israel akan dikutuk. Itu Alkitab mengatakan demikian. Tapi yang memberkati akan diberkati. Terus, apa yang kita mau lakukan? Diberkati? Ayo kita berkati Israel. Jangan kita kutukin. Ya kan? Karena kutukan kita terhadap Israel itu nggak ngaruh bagi dia. Ya, karena kutukan kita nggak mungkin bisa membatalkan janji Tuhan terhadap Israel. Sekalipun Israel ini nakal, ya, saya boleh katakan. Kenapa saya katakan nakal? Yesus pun disalib sama mereka. Bener nggak? Makanya ada orang yang mengatakan, ya, kok kalian masih nggak berani sih ngutuki Israel? Padahal Yesus kalian kan yang salib orang Israel, orang Yahudi. Ya kan? Ya, kita tidak lihat manusia, kita lihat Tuhan. Kita percaya firman. Firman yang mengatakan jangan kutuk, jangan. Ya. Bahkan sekalipun sekeluarga saya ini mungkin dihancurkan oleh Israel, saya tidak berani ngutuk dia. Bukan karena saya takut Israel. Saya takut Tuhan, takut firman Tuhan. Takut Tuhan, takut firman Tuhan. Ya. Berani mengutuk Israel lagi? Ya, nggak usah Anda apa namanya ya, muka dua lah, ya, jangan bermuka dua. Kita jangan dua, satu aja, wajahnya satu, jangan bermuka dua dalam bahasa dulu begitu ya.